Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 8? Ya, semoga selalu semangat nih untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada pembelajaran matematika hari ini, mohon maaf nih, sepertinya kita tidak dapat Zoom. Oleh karena itu, Ibu akan ganti dengan video pembelajaran ya. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan Zoom meeting kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan tuh yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita sudah membahas pola bilangan yang bertingkat dan sedikit pengenalan ke pola bilangan aritmatika. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pola bilangan aritmatika dan geometri secara keseluruhan. Nah, sekarang kita simak ya pembelajarannya. Nanti tugasnya akan Ibu berikan nih di akhir video. Jadi jangan dilewat videonya, tonton sampai selesai. Yuk kita mulai dulu belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita bahas dapat teman-teman pahami. Bismillah. Oke, yang pertama sama seperti kemarin ya, ada barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Kan tadi kemarin telah Ibu singgung sedikit ya, bahwa barisan aritmatika itu teman-teman memiliki beda ya, memiliki beda atau selisih antara sukunya itu selalu tetap. Nah, kita sini tulis dulu contoh dari barisan aritmatika. Contohnya apa? Nah, contoh barisan aritmatika di sini misalkan ada 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Kemudian bedanya itu adalah selisih antara suku kedua dan suku pertama. Nah, ingat suku pertamanya yang mana? Suku pertama A-nya adalah yang 3, bedanya atau selisihnya adalah suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, bisa kita tulis seperti ini nih. 2 sama dengan U2 dikurang U1. Suku kedua dikurang suku ke-1 adalah bedanya. Nah, untuk menentukan suku koen, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini nih. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 beda. Nah, sedangkan tadi beda didapat dari UN dikurang UN1. Nah, tadi kalau misalkan beda bisa diambil dari U2 dikurang UN, N-nya 2, 2 dikurang 1, U1. Atau bisa juga kalau teman-teman di sininya U3, nah di sininya berarti U3 dikurang 1, jadinya U2. Nah, ini suku ke N, itu misalkan mau nanya suku ke 10 berapa. Nah, kalau yang ini adalah rumus untuk menghitung jumlah sukunya. Misalkan tanyakan nih, jumlah suku aritmatika ini, 10 suku pertama jumlahnya berapa? Nah, bisa menggunakan yang ini. N per 2, 2A ditambah N min 1B. Ya, jelas nggak tuh gambarnya? N sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1B. Nah, ini SN jumlah ya. Nah, kalau UN ini adalah A ditambah N dikurang 1B. Nah, ini UN, yang atas adalah SN. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal ya. Nah, ini ada soal nih. Diketahui, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, titik sampai U ke N. Tentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika tersebut. Nah, jelas nih. Di sini perintahnya barisan aritmatika. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, kita tulis dulu nih barisannya. 2, 5, 8, 11, 14. Nah, A-nya titik ya. A-nya berapa? A-nya adalah suku yang pertama, adalah ya 2 ya. Kemudian bedanya suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat A, kita dapat B. Sekarang kita cari UN-nya. Nah, ingat rumus aritmatika, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 beda. Nah,
Sekarang N-nya kan ditanyakan suku ke N-nya ya, berarti kita tinggal substitusikan nih, A-nya kita ganti sama yang sudah diketahui. Angkanya yaitu 2 ditambah N dikurang 1, bedanya berapa? Bedanya adalah 3. Nah, kemudian tinggal kita kali silang. 2 ditambah yang ini kita kalikan, kemudian yang ini kita kalikan juga. 3N dikurang 3. Nah, kita berikutnya ya, kita tulis lagi. UN sama dengan 2 ditambah 3N dikurang 3. Kita tulis dulu. Nah, ini ada 2 dan ada 3. Bisa kita sederhanakan ya. Jadi 3N, 2 dikurang 3, negatif 1. Nah, jadi jawabannya adalah UN dikurang 1 nih, yang A ya. Untuk soal nomor 1 nih, contoh soal nomor 1. UN sama dengan 3N dikurang 1. Nah, berikutnya kita akan coba lihat soal nomor 2 nih. Nah, soal nomor 2 adalah soal cerita. Jadi kita harus baca dulu nih teksnya ya. Kelompok burung terbang di udara dengan formasi membentuk deret aritmatika. Ingat teman-teman kemarin kalau deret itu dia seperti deret rumah. Berarti kan dempet ya. Berarti menggunakan bukan koma tapi jumlah ya. Nah, deret aritmatika. Nah, barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. 1. Karena dia deret, tandanya adalah jumlah. Barisan kedua, 3 ekor burung. Oke. Tambah barisan ketiga adalah 5 ekor burung. Barisan keempat, 7 ekor burung. Nah, jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, tentukan jumlah burung yang ada dalam kelompok tersebut. Jumlah ya, berarti ini titik sampai N-nya itu 10. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah SN ya. SN, S ke berapa? S ke 10, berarti S 10. Nah, ini kan ditanyakan dari sini, dari soal cerita. Kalau soal cerita kita urai dulu ya. Apa yang teman-teman ketahui nih dari soal cerita? Oke, yang pertama adalah nilai A ya. Nilai A-nya jelas, yang pertama ada 1. Suku pertama nih. A-nya adalah suku pertama, yaitu 1. Kemudian bedanya berapa? Bedanya tadi caranya ya, suku kedua dikurang suku ke 1. Sama dengan U2-nya berapa? 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa jawab nih. Jawab pakai rumus SN ya. Rumus SN yang tadi telah Ibu tuliskan di awal, di depan teman-teman ya, rumus SN. Nah, SN sama dengan N per 2, nih teman-teman. N per 2, nah 2A dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 beda teman-teman. 2A tambah N dikurang 1 beda. N-nya berapa? Yang ditanyakan adalah suku ke 10, berarti suku ke 10, berarti S10. Nah, ketika N-nya kita ganti sama 10. 10 per 2 dalam kurung 2, A-nya berapa? A-nya 1. 1 ditambah N-nya tadi 10 dikurang 1. 10 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Nah, tinggal kita kali. 10 dibagi 2, 5. Dalam kurung 2 dikali 1, 2 ditambah ini dalam kurung 10 dikurang 1, 9 ya. 9 dikali 2, 18. Nah, 18 tambah 2, yang dalam kurung dulu, baru yang di luar kurung dikerjakannya. 5 dalam kurungnya berapa? 2 tambah 18, 20. 2 dikali 20 sama dengan 100 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A lagi nih teman-teman untuk soal nomor 2. Jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut adalah 100 burung. Nah, ini cara ngerjainnya seperti itu. Udah ya? Oke, kita coba intip soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 teman-teman kita lihat ya. Di sini ada sedikit teksnya. Diketahui suku keempat dari suatu bilangan barisan aritmatika adalah 24. Suku ke-9-nya 44. Nah, tentukan suku ke-21. Wah, dari tersebut suku ya, berarti bukan jumlah. Nah, karena ditanyakannya suku, berarti kita tinggal UN-nya. N-nya adalah 21, bukan SN. Nah, dari soal ini kita uraikan dulu apa yang teman-teman ketahui nih. Diketahui yang pertama adalah U4. U4-nya berapa? U4-nya 24.
4. Kemudian U9. U9-nya adalah 44. Nah, ini yang diketahui. Kemudian ditanyakan adalah U21. Nah, kalau kita mau cari U21, tinggal pakai rumus yang tadi, aritmatika. Apa rumusnya? U21 sama dengan A ditambah N dikurang 1 beda. Bu, A-nya kita belum tahu, B-nya juga belum tahu. Gimana caranya nih? Nah, kita manfaatkan dari yang diketahui dalam soal ya, yaitu U4 dan U9. Nah, sini kita manfaatin nih yang diketahui. U4 sama dengan 24. Teman-teman, kalau U4 itu kan berarti A ditambah N dikurang 1 B ya. N, nah sama dengannya berapa? 24. Nah, N kita ganti nih sama angka si 4 tadi. 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 dari beda sama dengan 24. A ditambah 4 dikurang 1, 3 ya. 3B sama dengan 24. Nah, itu yang U24. Nah, sekarang kita cari nih yang U9. U9 sama dengan A ditambah N-nya 9 dikurang 1, bedanya B aja tulisnya. Nah, U9 berapa nilainya? 44. Sama dengan A ditambah 9 dikurang 1, 8B. Nah, ada dua nih, kita udah dapat ya. Ada A ditambah 3B sama dengan 24. Ada A ditambah 8B sama dengan 44. Nah, ini tinggal kita eliminasi. A dikurang A ya, kita kurangin aja. A dikurang A habis 3B dikurang 8B negatif 5B. Nah, kemudian 24 dikurang 44 sama dengan negatif 20 ya teman-teman. Nah, berarti B-nya berapa? Pindah ruas nih, negatif 20 perkalian jadi pembagian. Negatif ketemu negatif, positif. Negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan 4 teman-teman. Dapat B. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya. Nah, nilai A-nya A ditambah 3B sama dengan 24. A-nya berapa? Belum tahu nih. Oke, 3B. B-nya tadi 4 ya. 3 dikali 4 sama dengan 24. Dapat dari mana B-nya 4? Nih tadi ya, kita udah cari nih. Kita pakai eliminasi, dapat B-nya 4. Nah, tinggal kita cari A ditambah 3 dikali 4, 12. Sama dengan 24. Nah, berarti A-nya sama dengan 24. Perjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. 12. Sehingga didapat A sama dengan 12. Nah, kita udah dapat nilai A-nya 12. Kita juga sudah dapat nilai bedanya 4. Tinggal dimasukkan ke rumus UN, teman-teman. Nah, jadi U21 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya. Berarti 21 dikurang 1, bedanya 4 ya. Nah, 12 ditambah 21 dikurang 1, 20 dikali 4. Nah, ingat perkalian dulu. Oke, 12 ditambah 20 dikali 4, 80 ya. 80 tambah 12 sama dengan 92. Ada jawabannya? Ada ya. Yang apa? Yang C jawabannya nih. Jadi suku ke-21 adalah 92, teman-teman. Tuh, gampang ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, kita manfaatkan yang diketahuinya apa. Kemudian kita cari yang ditanyakannya, seperti itu. Oke, masih semangat? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini levelnya sudah berbeda nih sama soal yang pertama dan soal yang kedua tadi. Karena soal yang keempat ini sudah masuk ke level yang lumayan sulit. Coba kita cari tahu di mana sulitnya. Nah, ini kok soal ke-6. Nah, bismillah, kita coba ya soal yang keempat nih. Jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4 dan 16 adalah. Yang habis dibagi 4 dan 16. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu teman-teman nih. KPK dari 4 dan 6. 4 dan 16. 4 dan 6.
KPK-nya berapa? Teman-teman bisa mencarinya. Kita coba ya, 4 itu kan faktor dari 2 sama 2. 6 itu faktor dari 2 sama 3. Nah, berarti 4, 2 dikali 2, 6, 2 dikali 3. Ingat, kalau KPK, teman-teman, yang sama ditulis sekali ya. Mana yang sama ini? Ini sama, kita tulis sekali. 2 dikali, semuanya terus ditulis. Nah, 2 dikali lagi 3, 2 dikali 2, 4 dikali 3, 12. Berarti KPK-nya dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, setelah kita dapat KPK dari 4 dan 16, kemudian kita cari nih 5 dan 100 nih teman-teman ya. Jumlah bilangan utamakan ya. Berarti SN-nya ya. SN ini jumlah bilangan. Ini adalah SN. Nah, berarti kita 5, kemudian titik sampai 100 ya jumlah bilangan di antara 5 sampai 100. Nah, berarti yang bisa yang habis dibagi 4 dan 6 nih di antara 5 dan 100, suku yang pertamanya pasti adalah tadi KPK-nya yaitu 12 ya di sini nih. Di sini adalah 12 nih yang pertama, yang suku pertama yang bisa habis dibagi 4 dan 6 adalah 12. Nah, kemudian kira-kira angka berapa nih yang mendekati 100 ya, yang bisa dibagi 12 juga. Nah, di sini teman-teman nanti coba trial and error ya, dicoba-coba beberapa kali sampai mendapatkan angka yang mendekati nih. Nah, di sini Ibu tahu nih kalau misalkan oh iya 96 ya. 96 ini bisa habis dibagi 12. Nah, berarti A-nya itu kita dapat nih 12. Nah, suku yang paling mendekati dari 5 sampai 100 yang habis dibagi 4 dan 6 adalah 96 nih. Nah, dari sini kita bisa kita uraikan nih. Berarti A-nya adalah 12. Kenapa 12? Karena ini adalah suku pertama yang bisa habis dibagi 4 dan 6. Kemudian bedanya berapa? Ingat, karena dia habis dibagi 4 dan 6 berarti kelipatan 12 pastinya ya, berarti bedanya juga pasti 12. Berikutnya kan berarti angka berikutnya setelah 12 ada 24 di sini yang habis dibagi 4 dan 6. 12, 24, 36. Nah, kelipatan 12. Dapat A-nya, dapat B-nya. Nah, setelah kita dapat A, kita dapat B, kita juga dapat ternyata tuh ya UN kan yang paling mendekati 100 itu ada UN-nya adalah 96. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih kalau UN 96 itu dia N yang keberapa gitu. Nah, kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 beda teman-teman. Nah, UN-nya di sini adalah 96 ya. Nah, A-nya berapa? A-nya 12. Nah, N-nya berapa? N-nya kita belum tahu nih teman-teman. N-nya berapa? Tulis aja tetap. Bedanya adalah 12 juga ternyata ya. Kan kelipatan yang habis dibagi 4 dan 6. Nah, kemudian kita kali silang nih. 12 dikali N tambah 12. N negatif 1 dikali 12 dikurang 12. Nah, ini 12 dikurang 12 habis ya teman-teman ya. Sisa berapa? Sisa tinggal yang 96 sama dengan 12 N. Nah, sekarang 96 pindah ruas nih perkalian. Jadi, pembagian 96 dibagi 12 sama 96 dibagi 12 sama dengan 8 ya. Nah, ini adalah N-nya nih. N-nya adalah 8. Nah, dapat N-nya udah jelas. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah jumlah bilangan. Berarti yang dicari adalah SN-nya. Nah, SN-nya rumusnya N per 2 dalam tambah 2A ditambah N dikurang 1. Beda, ada dua rumus sebenarnya ya. Bisa pakai yang A tambah UN. Nah, sama aja. Cuman kita coba yang ini dulu. N per 2. Nah, berarti S yang ke 8. 8 dibagi 2. 2 A-nya 12 ditambah
N dikurang 1, 8 dikurang 1, bedanya 12. Iya. 8 dibagi 2, 4. Dalam kurung 2 dikali 12, 24. Ditambah 8 dikurang 1, 7 ya. 7 dikali 12. Nah, sama dengan 4 dalam kurung 24 ditambah 7 dikali 12, 70 tambah 14. 80. 84 ya, 7 dikali 14 di sini adalah 84 teman-teman. Nah, kemudian 4 dalam kurung tinggal kita jumlahkan nih. 24 dikali ditambah 84. Iya, sama dengan ditambah 24 adalah 108 nih, 108. Nah, 108 dikali 4, 432. Nah, ada jawabannya, ada ya, D nih jawabannya nih. Jadi jumlah bilangannya adalah 432. Jadi cara yang pertama teman-teman harus cari KPK-nya dulu nih dari angka yang habis dibagi 4 dan 6 kan. Setelah dapat KPK-nya, terus kita tentukan nilai A-nya, B-nya, terus kita cari UN-nya, kita baru cari SN-nya. Nah, itu soal yang keempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke barisan dan deret geometri nih teman-teman. Nah, bedanya apa sama aritmatika? Kalau aritmatika itu beda. Nah, adanya kan beda tadi ya, penjumlahan. Kalau di geometri itu dia makanya rasio perbandingan ya. Jadi perkalian nih, perbedaannya antara satu suku dengan suku lainnya adalah perkalian. Contohnya ya, nih, contohnya sukunya adalah 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini adalah contoh dari barisan geometri. Nah, kan kalau ini coba kita lihat beda rasio ya. Rasio itu adalah UN dikurang nih, R-nya adalah UN dikurang UN min 1. Misalkan U2 dikurang N min 1, N-nya 2 kan tadi. Berarti 2 dikurang 1, U1. Nah, U2-nya berapa? 4. U1-nya 2. Berarti rasionya adalah 2, teman-teman. Iya, rasionya 2. Sebentar, baterai ibu lobet. Kita sambil cas ya. Ada gambarnya kita pakai saldo ampun. Bahaya kata Oke. Nah, dapat nih rasionya dapat 2. Nah, terus itu tadi ya, itu R-nya. Nah, kita dapat udah tahu nih R-nya seperti ini. Nah, sekarang rumus suku ke N. Rumus suku ke N dari barisan geometri itu apa? Ini ya, kelihatan nggak teman-teman? UN sama dengan A dikali R N min 1. A-nya itu apa? A-nya itu suku pertama nih. Nah, ini suku pertama. R-nya rasio yang tadi teman-teman telah cari dari U2 dibagi 1. Nah, kemudian ada jumlah suku. Nah, kalau jumlah kita bisa menggunakan yang ini teman-teman. Sn sama dengan A pangkat R N min 1 per R dikurang 1. R pangkat N-nya dulu, R dipangkatin N, baru dikurang 1. Atau bisa juga pakai Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kok ada 2 rumus? Bedanya apa? Bedanya adalah rasio, teman-teman. Kalau rasionya lebih dari 1, nah, rasio